Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga pengelola zakat dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Prodi Manajemen Keuangan Syariah 3A dengan dosen Pak Fathur Rahman Al-Banjari, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama ada saya Tegar Samsa Insani Suyendra Zuhadi dengan NIM 12640620115. Yang kedua ada Binti Latifatul Badriah dengan NIM 12640620132. Dan yang terakhir ada Ainatul Nabila dengan NIM 12640620134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang zakat dan sejarah dari zakat. Baik, pengertian zakat. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Nah, apa aja sih golongan yang berhak menerima zakat itu, siapa aja gitu. Golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yaitu yang pertama ada fakir, miskin, amil, hamba sahaya, fisabilillah, gharim, ibnu sabin, dan mu'alaf. Dan pastinya kalian juga udah pasti tahu ya apa aja sih pengertian dari amil, gharim, hamba sahaya itu udah pasti tahu. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Biasanya ada pihak ketiga yang mengelola dan menyalurkan zakat yang disebut amil. Nah, amil ini juga mendapatkan bagian dari zakat itu. Ketentuan mengeluarkan zakat diatur oleh agama Islam dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat juga termasuk dalam ibadah umat muslim. Zakat juga hukumnya wajib bagi semua umat muslim yang bernyawa. Apa aja sih yang biasanya bisa dizakatkan itu? Nah, yang biasanya bisa dizakatkan itu ada uang tunai, hasil pertanian, hasil bekerja, hewan ternak, investasi, tabungan, emas dan perak, dan yang lainnya. Nah, itu semua udah ada ketentuan-ketentuannya masing-masing untuk mengeluarkan zakat gitu. Nah, kali ini akan menjelaskan mengenai tentang sejarah zakat. Bagaimana sih awal mula kewajiban tersebut disyariatkan dalam Islam, kewajiban zakat itu ya tentunya. Pada masa Nabi, zakat fitrah tidak serta-merta diwajibkan di bulan Ramadan. Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhammad setelah 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi, hingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahiran yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 Masehi. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian juga dengan Idul Fitri. Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan yang spesifik terkait dengan waktu dan waktu kadarnya atau jumlahnya gitu. Penjelasan ini bisa dilihat dari tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surat Al-Muzammil. Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetapkan selama 17 bulan. Di sana diturunkan ayat 183 sampai 184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Arti dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau tidak berpuasa, mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184.
Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkan saum bulan Ramadan. Tak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW memerintah kami untuk mengeluarkan sodakotul fitr atau zakat fitrah sebelum perintah zakat atau zakat harta. Hadis riwayat Nasai. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Zakat inilah yang kemudian populer dengan sebutan zakat fitrah. Selanjutnya ditetapkan pula perintah zakat harta atau zakat mal sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga turun pada tahun kedua Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsiran surat Al-An'am ayat 141. Yang artinya, dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya. Kata haknya atau hakkahu sebagai besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula hal ini bisa dilihat pada tafsir Al-Qurtubi tentang ayat 141 dari surat Al-An'am, tafsir Ibnu Katsir. Oke, sekarang kita masuk ke lembaga pengelolaan zakat ya. Sebenarnya apa sih lembaga pengelolaan zakat itu sendiri? Nah, jadi lembaga pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada masa Rasulullah SAW, kita ketahui bahwa zakat dikelola langsung oleh pemerintah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan zakat juga mulai berkembang. Berkembangnya pengelolaan zakat juga dapat kita lihat dari bagaimana tiap-tiap negara menghimpun dan mengelola zakatnya. Nah, ini dia ada beberapa negara dengan lembaga zakatnya masing-masing. Yang pertama ada Arab Saudi. Negara kelima terbesar di Asia ini mewajibkan seluruh warga negaranya untuk membayar zakat. Zakat yang dibayarkan ini dihimpun langsung di bawah Departemen Keuangan. Namun, untuk penyaluran zakatnya dilakukan oleh Departemen Sosial. Yang kedua ada Sudan. Penghimpunan zakat dilakukan oleh Diwan Zakat yang berada satu atap dengan penghimpunan pajak yang bertugas menyalurkan zakat. Yang ketiga ada Pakistan. Nah, negara yang terletak di bagian Asia Selatan ini memilih untuk memotong langsung zakat bagi warga negaranya. Pemotongan zakat ini dilakukan melalui item-item tertentu, seperti pada sertifikat investasi, obligasi, deposito, dan saham. Namun, di luar item tersebut, warga negaranya boleh menunaikan sendiri zakatnya. Yang keempat ada Yordania. Penghimpunan zakat dilakukan oleh suduk zakat yang diketuai oleh Menteri Wakaf. Fokus pendistribusiannya yakni di bidang bantuan bulanan, bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan SDM produktif. Yang kelima ada Kuwait. Di negara ini penghimpunan zakat dilakukan oleh lembaga zakat di bawah kementerian, yakni Menteri Wakaf dan Menteri Urusan Islam. Untuk pendistribusiannya sendiri dilakukan oleh Baituz Zakat sesuai syariat yang ada di dalam Al-Quran dengan penyaluran kepada 8 asnaf. Yang keenam ada Singapura. Zakat di Singapura dikelola langsung oleh korporat. Selain melalui rekening bank, zakat juga dilakukan di masjid-masjid yang ada di Singapura. Di Singapura, pemerintah tidak ikut campur dalam urusan pengelolaan zakat. Yang ketujuh ada Malaysia. Dalam pengelolaan zakat, Malaysia melakukan inisiatif dengan mendirikan Pusat Pungutan Zakat atau biasa disingkat PPZ. Melalui PPZ ini, zakat dikelola secara federal atau non-nasional dengan masing-masing diberikan kebebasan hak mengelola zakatnya sendiri. Yang terakhir di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat di tingkat nasional, dan Badan Zakat Daerah atau biasa disingkat Basda yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat di tingkat daerah. Namun, di samping itu, lembaga swasta seperti Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang diakui pemerintah untuk
kan mengelola zakat baik di tingkat nasional, Lasnas, maupun tingkat daerah atau Lasda. Nah, itu tadi ada beberapa negara yang dengan masing-masing pengelolaan zakatnya sendiri-sendiri. Kendala atau hambatan pada pengelola zakat. Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat. Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Menurut Huda, Anggraini, dan Ali dalam penelitiannya bahwa terdapat 3 macam prioritas masalah pengelola zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan pengelola zakat, yaitu 1. Prioritas masalah yang ada dalam regulator dibagi menjadi 4 bagian. A. Perbedaan pendapat mengenai tentang fikih zakat. B. Rendahnya koordinasi antara regulator dengan orang penerima zakat. C. Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelola zakat. D. Zakat belum menjadi obligasi sistem. 2. Prioritas masalah pada orang menerima zakat dibagi menjadi 5 bagian. A. Jumlah lembaga amil yang terlalu banyak. B. Mahalnya biaya promosi. C. Rendahnya aktivitas program pendayagunaan zakat. D. Rendahnya sinergi antar pengelola zakat. E. Terbatasnya sumber daya manusia atau SDM amil zakat. 3. Prioritas masalah muzakir atau mustakik dibagi menjadi 4 bagian. A. Mustakik yang cenderung konsumtif. B. Rendahnya kepercayaan muzakir kepada orang menerima zakat dan regulator. C. Rendahnya kesadaran muzakir dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariah. D. Rendahnya pengetahuan muzakir tentang fikih zakat. Menurut Hisham Asgari, dalam perkembangan zaman, pengelola zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga sering kali pengelola masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu yang pertama, 1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat. 4. Teknologi yang digunakan pada lembaga amil yang masih terbatas pada teknologi standar biasa. 4. Sistem informasi. Strategi pengembangan pada pengelola zakat. Dalam hal ini, lembaga amil zakat harus bisa menciptakan suatu strategi sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang profesional dalam mengatur segala bidang mulai dari anggaran, sistem, pengukuran kinerja, penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja para amil zakat, dan lainnya. Dengan fokus pada strategi, maka diharapkan mampu menyelamatkan dirinya agar eksis dalam pendayagunaan dana masyarakat di masa depan. Di dalam proses manajemen strategi, terdapat tahapan-tahapan manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu A. Perumusan strategi, mencakup kegiatan pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekurangan atau kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Pelaksanaan strategi disebut juga tahap tindakan dalam manajemen strategi. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan motivasi karyawan, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dilakukan. C. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahapan akhir dalam manajemen strategi. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu 1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. 2. Mengukur kinerja. 3. Melaksanakan tindakan-tindakan di hari esok.
Oke, mungkin itu tadi ya sedikit penjelasan tentang materi lembaga pengelola zakat dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, saya selaku perwakilan kelompok minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you. I can see the sky.